Kondisi lingkungan Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Polusi dan pencemaran mengikis harapan hidup umat manusia. Sebagai sebuah insan, acuh tak acuh bukanlah pilihan. Saatnya membuka mata dan bergerak untuk menghadapi realita yang ada. Oleh karena itu, terimalah gagasan kami yang berjudul Karmen, semen magnesium dari limbah kaca sebagai solusi emisi karbon industri semen. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam Dewan Juri sekalian. Perkenalkan, nama saya John Fidel Ferrani, Fakultas Teknik Sipil 2019. Saya Irwan, Fakultas Teknik Lingkungan Angkatan 2019. Dan saya, Nora Venuika, Fakultas Teknik Sipil Angkatan 2019. Berikut adalah outline yang akan kami sampaikan dalam gagasan kami. Indonesia, sebagai salah satu negara berkembang, merupakan negara dengan jumlah penduduk terbanyak keempat di dunia. Data yang diambil dari Badan Pusat Statistik 2020 menunjukkan bahwa penduduk Indonesia sampai pada tahun 2020 ini tercatat sekitar 271 juta jiwa, dan dapat dilihat pada grafik juga bahwa peningkatan penduduk pada setiap tahunnya semakin meningkat. Sehingga tidak dapat pungkiri akan terjadinya peningkatan angka kebutuhan hidup dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tingginya angka kebutuhan hidup ini membuat pemerintah melakukan penggalakan infrastruktur dalam beberapa tahun terakhir guna memenuhi kesejahteraan masyarakatnya. Dan perlu kita garis bawahi, di mana pembangunan infrastruktur tidak lepas dari komponen utama penyusunnya, yaitu beton. Beton sendiri tidak lepas dari semen sebagai bahan utamanya. Adapun fakta yang dapat kita ulik adalah semen merupakan material buatan manusia yang paling banyak digunakan dan merupakan kedua terbanyak setelah air sebagai sumber daya yang paling banyak dikonsumsi di bumi menurut penelitian Chatham House. Namun, di sisi lain penggunaan semen juga menyumbang emisi gas rumah kaca yang sangat besar. Jika kita berandaikan bahwa semen adalah sebuah negara, maka semen telah menyumbang emisi karbon terbesar ketiga setelah Cina dan Amerika Serikat. Di Indonesia sendiri, hal ini diperkuat oleh pernyataan dari Pak Widodo Santoso selaku Ketua Asosiasi Semen Indonesia, di mana beliau menyebutkan bahwa data CCR atau clinker to cement ratio atau emisi CO2 spesifik di industri semen nasional meningkat dari 77,06% hingga 78,71%. Oleh karena itu, kami mengusulkan sebuah gagasan dengan tujuan memberikan gagasan rencana dan solusi dalam mengatasi emisi karbon industri semen dan memberikan rekomendasi semen ramah lingkungan. Adapun manfaat yang dapat kami harapkan yaitu adalah dapat memberikan masukan dan gagasan kepada pemerintah dan instansi terkait dalam penanganan emisi karbon pada industri semen, serta mengurangi dampak emisi karbon terhadap lingkungan akibat dari industri semen. Dalam mengatasi hal ini, sudah terdapat beberapa solusi yang pernah dilaksanakan. Di antaranya, bahan bakar alternatif pengganti batu bara, kemudian waste heat recovery power generator, dan penurunan rasio clinker pada semen. Namun, solusi-solusi ini memiliki beberapa kendala dalam penerapannya, seperti kompleksitas produksi bahan bakar alternatif, biaya pembangunan yang mahal, serta tidak dapat diaplikasikan secara umum. Oleh karena itu, kami mengajukan sebuah hipotesis yang dapat memberikan solusi terhadap masalah ini, yang memberikan biaya produksi yang murah, tidak terbatasnya sumber daya, serta merupakan solusi yang ramah terhadap lingkungan. Mengapa kami memilih semen magnesium sebagai gagasan kami? Terdapat beberapa alasan. Yang pertama, semen magnesium membutuhkan suhu pembakaran yang kalsinasi yang rendah, yaitu hanya 600 derajat Celcius hingga 900 derajat Celcius. Berbeda dengan semen pada umumnya yang membutuhkan suhu hingga 1600 derajat Celcius. Yang kedua, semen magnesium mempunyai kemampuan dalam menyerap CO2 di atmosfer. Kedua keunggulan ini tentu saja akan menghasilkan CO2 yang sangat rendah. Dan yang terakhir, semen magnesium mempunyai kekuatan hingga 160 megapascal pada waktu 24 hari. Berbeda dengan semen pada umumnya yang membutuhkan waktu hingga 28 hari setelah percampurannya.
Karmen, yang merupakan semen magnesium berbahan dasar magnesium silikat dari limbah kaca. Tentu terdapat beberapa alasan mengapa kami memilih limbah kaca. Yang pertama, limbah kaca memiliki kandungan silika yang cukup tinggi, yaitu sekitar 70% silika. Dan selain itu, limbah kaca juga mudah didapat dan juga jumlah produksi yang tinggi. Limbah kaca juga harganya ekonomis dan juga pemanfaatannya belum maksimal, di mana menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2008, dikatakan bahwa limbah kaca dari 26 kota mencapai hingga 0,7 ton per tahunnya. Terdapat dua tahapan dalam proses pembuatan karmen itu sendiri. Yang pertama adalah sintesis magnesium silikat, dan yang kedua adalah pembuatan semen magnesium itu sendiri. Pertama-tama limbah kaca dicuci dengan menggunakan air, kemudian dikeringkan dan dihaluskan. Serbuk limbah kaca kemudian direndam di dalam NaOH 3 molar dengan perbandingan 1:6 sambil dipanaskan pada suhu 100 derajat Celcius hingga air menguap. Kemudian campuran dipanaskan pada suhu 400 derajat Celcius selama 4 jam hingga diperoleh padatan natrium silikat. Padatan didapat ditambahkan air dengan perbandingan 1:10 sambil dipanaskan lagi selama 3 jam pada suhu 100 derajat Celcius. Selanjutnya disaring sehingga diperoleh filtrat yang merupakan larutan natrium silikat. Larutan natrium silikat yang telah diperoleh kemudian ditambahkan dengan magnesium klorida, kemudian dipanaskan pada suhu 160 derajat Celcius selama 10 jam hingga terbentuklah suspensi putih. Suspensi yang telah terbentuk kemudian didiamkan selama 1 malam lalu disaring dan dicuci menggunakan air dengan pH 7. Kemudian dikeringkan pada suhu 110 derajat Celcius hingga diperolehlah magnesium silikat. Magnesium silikat yang telah diperoleh kemudian akan melalui tahap penghancuran dan penggilingan. Kemudian akan disalurkan di dalam autoklaf untuk melalui proses karbonasi di mana akan membutuhkan CO2 dengan suhu 180 derajat Celcius dan tekanan maksimum 150 bar. Hasil yang diperoleh kemudian adalah magnesium karbonat, di mana akan melalui tahap kalsinasi dengan suhu sekitar 700 derajat Celcius. Kemudian magnesium oksida yang kemudian diformulasikan sehingga terbentuklah hasil magnesium. Dalam proses ini kami mampu merekayasa di mana CO2 yang dihasilkan dari proses kalsinasi kemudian dialurkan di dalam autoklaf untuk digunakan lagi dalam proses karbonasi. Hal ini akan menghasilkan konsep pembuatan semen magnesium dengan free carbon emission. Kemudian, dalam mewujudkan gagasan tersebut, dibutuhkan berbagai bantuan berbagai pihak terkait, antara lain adalah pihak Universitas Indonesia, dibutuhkan dalam izin akses penggunaan fasilitas, serta dana untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Kemudian yang kedua ada peneliti, dibutuhkan untuk meneliti lebih lanjut mengenai efisiensi reduksi karbon dioksida pada keseluruhan proses produksi semen. Kemudian ketiga ada pemerintah, dibutuhkan dalam menyediakan dana dan memberikan sosialisasi kepada industri kaca dan industri semen. Yang keempat, ada Dinas Lingkungan Hidup, dibutuhkan dalam mengubah haluan dalam penanganan emisi karbon, khususnya di industri semen. Yang kelima, ada industri kaca, yang dibutuhkan dalam mengumpulkan limbah kaca sebagai bahan baku utama karmen. Dan yang keenam, ada industri semen, diharapkan dapat mengimplementasikan hasil uji semen. Dan yang ketujuh adalah masyarakat, mengubah haluan dalam penggunaan semen, dan beralih menggunakan karmen. Untuk mengimplementasikan gagasan yang telah kami ajukan, terdapat beberapa langkah-langkah yang perlu diaplikasikan. Di antaranya, yang pertama adalah pembuatan dari karmen itu sendiri, kemudian dilakukan pengujian efisiensi reduksi karbon dan efeknya terhadap lingkungan, kemudian setelah diuji, maka akan diajukan proposal kepada pemerintah terkait. Hal selanjutnya yang harus dilakukan adalah sosialisasi produk hasil uji kepada industri kaca terkait. Dan yang terakhir adalah pembangunan sektor produksi dari semen karmen itu sendiri. Sehingga kami mempunyai kesimpulan bahwa karmen mampu menjadi solusi ramah lingkungan untuk menangani permasalahan emisi karbon dengan biaya produksi yang murah dan tidak terbatas sumber dayanya. Berikut adalah studi pustaka dalam mewujudkan gagasan kami. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Oke, dah selesai. Udah.